gitu ya. Nah, oke, mulai pada masuk tuh Kumara, Lintang, Lintang Gusti ya. Oke, mulai ada 7 orang berarti sekarang nambah. Oke, jadi mungkin mulai minggu depan ya, mulai hari Senin sepertinya bakal ada perubahan jadwal lagi terkait yang sempat disampaikan kemarin itu ya, hasil rapat evaluasi bimbel. Jadi tindak lanjutnya adalah dengan memaksimalkan pertemuan bimbel ya, dan jadi tidak hanya dilaksanakan di luar KBM tapi juga dimasukkan ke jadwal KBM pagi sepertinya ya. Tapi saya masih belum sepenuhnya memahami nanti teknis pelaksanaannya seperti apa. Saya baru lihat rancangan apa jadwalnya saja, jadwal terbarunya. Lumayan lumayan ribet juga ya. Mudah-mudahan pelaksanaannya nggak seribet itu. Saya lihatnya lumayan gitu, pusing. Ditambah lagi karena jadwalnya juga terpisah antara kelas 12 sama kelas 10-11. Jadi ya mudah-mudahan lah pelaksanaannya mah lebih gampang. Jadi ini dalam rangka memaksimalkan bimbel kita ya, bimbel internal ini. Meskipun sebetulnya antusiasme dari siswa sendiri belum begitu maksimal ya, kalau saya lihat tingkat kehadiran juga masih sangat rendah. Tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar ini bisa lebih baik lah ke depannya ya, sehingga hasil yang dicapai pun sesuai gitu ya. Tapi sedikit saya ingin menyampaikan ke kelas 12 IPA 3, rizkinya juga nanti barokah setelah meraih capaian-capaian itu, kemudian bisa membahagiakan dan membanggakan diri, keluarga, alma mater, negara dan bangsa serta agama terutama gitu ya. Karena di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ketika sosial media sudah sangat mendominasi kehidupan kita, jujur saja saya pribadi termasuk yang paling prihatin menyimak gerak-gerik perilaku ya umat muslim gitu. Ketahuan banget masalahnya zaman sekarang, gampang banget viral ya. Ketika kemarin misalnya pimpinan pondok di Bandung Jawa Barat itu ya, yang mohon maaf memperkosa murid santri-santrinya sendiri, santriwati sampai 12 orang atau berapa gitu ya, yang harusnya dihukum mati ternyata dibatalkan jadi hukuman seumur hidup. Ini kan juga bukan cuma dia sendiri yang pada akhirnya malu, Islamnya sendiri juga dipermalukan sama dia ya gitu. Kan ini viral se-Indonesia, bahkan mungkin ke dunia juga ketahuan gitu. Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia kok perilaku guru agamanya seperti ini ya, tokoh Islamnya begini gitu ya. Ada juga muslimah yang lumayan populer di sosial media, tiba-tiba begitu habis cerai buka kerudung misalnya. Ada yang habis cerai pindah agama misalnya. Pikirin, jangan cuma mikirin diri sendiri gitu ya, kalau bisa tolong dong pikirin juga agama kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa buat agama kita, setidaknya jangan mencoreng nama baik agama kita gitu tuh ya. Jadi orang-orang zaman sekarang nih, jadi saya harapannya begitu gitu loh ya. Jadi muslim muslimah nih benar-benar jadi duta Islam banget deh gitu ya. Jadi apa ya, kita kita tunjukkan keindahan Islam itu lewat perilaku kita, penampilan kita, sikap kita, kan gitu tuh pengennya sama saya gitu ya. Udah mah tiap harinya juga kan kalau kita lihat berita, ayo aja gitu ya, kejelekan-kejelekan kita gitu ya dipertontonkan ya di berbagai media gitu ya. Nikah beda agama sekarang viral juga bisa gitu dilakukan, pernikahan beda agama. Dari dulu sampai sekarang sebanyak apapun orang yang melakukan itu, selama itu dosa tetap dosa. Sebanyak apapun orang yang melakukannya. Nikah beda agama, meskipun seluruh penduduk bumi melakukan itu, tetap tidak akan merubah hukum nikah beda agama. Tetap dosa, haram, nggak boleh. Daging babi meskipun dimakan oleh semua umat manusia sedunia, tetap haram. Nggak bakal ngerubah status dia jadi halal. Ya gitu maksudnya. Ya sekarang udah bisa tuh nikah beda agama di Indonesia. Jadi nanti ritualnya dua-duanya.
Oke, terima kasih Munaya juga sudah on cam. Jadi nanti ritual Islamnya dijalankan, ritual misal Kristen juga dijalankan gitu. Ya, udah dianggap sah. Ya, gitu. Ada catatan sipilnya, mereka udah menikah gitu. Gimana itu? Zina seumur hidup dong. Artinya gitu ya. Menggalik gitu. Orang Islamnya juga nggak ngerti agama gitu kan. Penasehat perkawinannya juga sama. Nyari-nyari alasan. Jadi mereka tuh nyari-nyari celah hukum. Oh, dulu ada riwayat ya Muslim yang membolehkan nikah beda agama, yaitu dengan ahli kitab. Coba konteks sekarang masih ada nggak ahli kitab? Nggak ada. Itu mah dulu. Ketika konteksnya zaman bahula, ya zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Karena memang ahli kitab zaman dulu mah emang beneran masih murni menjalankan agama Allah, tauhid. Kan dulu agama yang diridhoi Allah itu kan ada, selain Islam tuh ada Yahudi, Nasrani. Yahudi dan Nasraninya itu zaman dulu, bukan Yahudi Nasrani yang sekarang. Ahli kitab zaman dulu itu menjalankan kehidupannya itu sama persis dengan umat muslim, menjaga aurat, menutup aurat, menjaga kesucian diri, menjaga perilaku, kata-kata. Emang ahli kitab zaman dulu itu bagus, maka dulu dibolehkan nikahi mereka. Tapi sekarang udah berbeda, udah bukan zamannya, udah berubah, ya konteksnya udah berubah. Itu contoh. Ya sekarang viral hal-hal seperti ini, yang dulu udah jelas banget haram, sekarang mah oleh orang tuh dicari-cari celahnya. Maka belajarlah agama dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak tersesat gitu ya, karena sekarang banyak sekali orang yang berupaya untuk mengubah hukum ketentuan Allah gitu ya, cari-cari celah, cari-cari kelemahannya supaya bisa, yang dulunya nggak bisa jadi bisa, yang dulunya nggak boleh supaya boleh gitu, dan seterusnya ya. Makanya penting itu fondasi agama itu harus kuat banget gitu ya, karena ke depan akan makin gila lagi orang, saya yakin, karena ini udah akhir zaman ya, orang udah makin gitu ya. Kegilaan manusia itu udah makin dipertontonkan sekarang gitu ya. Tetapi kalau fondasi agama kitanya baik, mah insya Allah nggak bakalan terpengaruh gitu ya. Insya Allah. Oke, baik. Ya, Bu, maaf habis. Oh, itu Marsha. Nggak bisa on cam. Iya, ya, it's okay. Kalau memang kameranya bermasalah, ya nggak apa-apa. Dipahami ya, dimaafkan, ditolerir. Baik, sudah banyak nih yang kumpul ya. Kita bisa mulai karena pendek banget ya waktunya sejarah Indonesia ini. Jadi kita hanya sampai jam 9. Ah, sampai jam 9. Iya bener. Hanya sampai jam 9. Oke. Aduh, tinggal 10 menit. Ya, ini nanti saya share di GCR, nanti silahkan dibaca, karena nanti ada kuisnya di akhir slide-nya ya. Saya sampaikan apa yang bisa disampaikan aja dulu ya, ini tentang perkembangan iptek bangsa Indonesia di era kemerdekaan ya. Waktunya sangat singkat, sangat pendek. Terima kasih sekali lagi yang sudah on cam, apresiasi sebesar-besarnya ya. Baik, nah ini materinya yang akan kita bahas hari ini harusnya sampai selesai, karena ini baru membahas satu tema aja, yaitu revolusi hijau. Jadi perkembangan iptek di Indonesia di era kemerdekaan itu salah satunya adalah revolusi hijau ini gitu ya. Jadi revolusi hijau ini sebagaimana yang ditampilkan di sini gambarnya tentang gambar padi, pohon padi. Ya berarti revolusi hijau ini sangat berkaitan erat dengan teknologi pertanian gitu ya, teknologi pangan. Nah, jadi kenapa Indonesia juga ikut mengembangkan teknologi revolusi hijau? Karena memang situasi dan kondisinya pada saat itu dianggap darurat ya. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kelas 12 IPA 3 apa itu revolusi hijau, pastinya sudah sering dengar atau pernah setidaknya atau pernah baca setidaknya ya gitu. Nah, jadi revolusi hijau ini usaha sebetulnya untuk mengembangkan teknologi pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan gitu, supaya hasil panennya itu lebih banyak ya, supaya lebih besar gitu ya, dari sebelumnya. Nah, revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional jadi pertanian dengan sistem atau menggunakan teknologi modern, maka disebut revolusi hijau. Karena mulai ada penggunaan teknologi dalam melaksanakan atau menjalankan pertaniannya. Nah, sejarahnya sendiri sebetulnya ini diawali dengan
dulu ya setelah Perang Dunia ke-1 selesai itu. Jadi karena Perang Dunia ini merusak ya, benar-benar efek kerusakannya kan dahsyat ya gitu. Lahan-lahan pertanian rusak, bangunan, segala macam lah pokoknya rusak gitu ya di Eropa terutama. Nah, termasuk juga mengganggu produksi pangan pada saat itu. Nah, bisa kita bayangkan deh karena lahan pertaniannya banyak yang hancur, rusak, maka berarti hasil panen menurun drastis gitu ya. Sehingga pasti semuanya juga sepakat gitu apabila pertanian ini adalah hal yang sangat penting ya bagi umat manusia karena dari pertanian itulah kita bisa mendapat pasokan kebutuhan pangan kita gitu ya. Karena kalau tidak ada makanan gimana? Kelaparan, meninggal dunia kan gitu ya. Sebagaimana kita pernah pelajari juga di sejarah Indonesia ketika kita dijajah sama Jepang dulu karena kita diwajibkan setor ke Jepang ya 60% wajib setor hasil panen itu ya kepada Jepang, sisanya 40%-nya baru dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, oleh petani, akhirnya kurang banget sehingga wabah kelaparan ya, bencana kelaparan di mana-mana, bahkan sampai banyak sekali yang meninggal dunia. Ditambah lagi banyak sekali tulang punggung yang jadi yang dimaksimalkan atau dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang. Jadi banyak sekali keluarga yang tidak bisa makan karena nggak ada yang nanam padinya. Bapak-bapaknya itu dikerahkan untuk jadi romusa, untuk jadi ini, jadi itu. Nah, kayak gitu. Hasna Aulia, terima kasih juga. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari Malthus gitu ya, Thomas Robert Malthus di abad ke-18. Dia ahli ekonomi dari Inggris. Nah, Malthus ini mengemukakan teori yang ya menggemparkan dunia katanya pada saat itu ya, yang dikenal dengan teori Malthus. Dia menjelaskan bahwa ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan hasil panen ya, pangan gitu ya, pasokan pangan. Jadi kata dia pertumbuhan penduduk itu sendiri mengikuti deret angka ya, deret hitung deret ukur, mohon maaf ya, kalau pertumbuhan penduduk sendiri mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi pertambahan penduduk itu besar banget, intinya kan begitu ya, nambahnya itu tiap tahunnya itu banyak. Sedangkan tumbuhan sendiri mengikuti deret hitung gitu ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, jadi ini bisa menyebabkan terjadinya krisis pangan suatu saat nanti gitu ya. Nah, revolusi hijau akhirnya jadi salah satu alternatif solusi gitu ya untuk meningkatkan jumlah produksi pangan di negara-negara, di berbagai negara di dunia. Nah, jadi akhirnya ada tuh upaya dilakukan ya, mencari bibit unggul ya, kemudian pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui penelitian teori ini. Nah, akhirnya mulai tuh diterapkan gitu akhirnya karena berdasarkan teorinya Malthus tadi, akhirnya banyak pihak gitu ya, para ahli, para pengusaha, para ya macam-macam orang ya gitu akhirnya berupaya mengembangkan pangan gitu ya, teknologi pangan ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang terkenal untuk menjadi pelopor ya, mendanai lah istilahnya proyek ini ada Ford Foundation sama Rockefeller Foundation. Kebetulan juga ini saya pernah baca profil dua perusahaan ini ya, Ford and Rockefeller ini ini tuh termasuk perusahaan-perusahaan yang ya begitulah. Nanti baca sendiri aja. Nah, lembaga-lembaga tersebut melakukan penelitian di negara-negara berkembang. Jadi target mereka adalah negara berkembang. Karena negara berkembang kan masih banyak lahan pertaniannya, itu masih banyak lahan kosong ya untuk dipakai untuk melaksanakan proyek-proyek ini. Ada Meksiko, Filipina, India, Pakistan gitu ya. Nah, Filipina ini termasuk salah satunya karena kita tahu Filipina memiliki kedekatan ya dengan Amerika. Karena Filipina itu jajahannya Amerika kan gitu ya. Jadi Ford and Rockefeller sendiri kan punya Amerika. Maka Filipina dipilih sebagai salah satu tempat untuk mengembangkan teknologi pangan ini gitu ya. Nah, contoh yang paling ya ini dianggap berhasil ya di Meksiko sama di Filipina. Jadi Rockefeller ini mengembangkan jagung ya, benih jagung di tahun 1944. Ya, mereka menemukan beberapa varietas baru tuh ya dari hasil jagung. Jadi hasilnya di atas rata-rata gitu ya. Nah, terus di tahun 62 Rockefeller Foundation dan Ford Foundation juga mendirikan badan penelitian ya, badan penelitian tanaman di Los Banos. Nah, namanya IRRI gitu ya. Kalau tidak salah ini di Filipina juga ada IRRI gitu. Nah, mereka melakukan pengembangan penelitian, riset-riset kira-kira bibit unggul
yang bagus untuk dikembangkan, yang hasil apa namanya, masa tanamnya tidak terlalu panjang, hasil panennya melimpah lebih banyak dibanding sebelumnya, terus gitu, sehingga akhirnya termasuk beras aja eh, alhamdulillah, iya alhamdulillah ada yang lebih bagus ya, termasuk sempat dikembangkan juga di Indonesia gitu ya, hasil pengembangan dari sana itu dari Filipina kita ikut eh, menggunakan bibitnya itu ya di Indonesia zaman Orde Baru ya, jadi bibit-bibit yang hasil penelitian itu diimpor ya, kemudian ditanam di sini di Indonesia. Makanya di tahun 84 menurut statistik, menurut informasi ya yang kita tahu gitu ya, Orde Baru itu berhasil membuat Indonesia jadi swasembada pangan, jadi tidak impor beras lagi, bahkan konon katanya kelebihan stok dalam negeri, ekspor gitu keluar. Apakah betul atau tidak? Yang saya tahu emang di zaman Orde Baru mah kita tuh nggak pernah sampai langka banget beras sih yang saya rasakan gitu ya. Kan saya mengalami hidup di zaman Orde Baru juga dan terjangkau banget lagi, udah stoknya banyak, terjangkau gitu ya. Ya karena memang pertanian juga pada saat itu benar-benar digencarkan banget gitu ya, terasa. Itu kurang lebih. Di Indonesia juga jadi kita juga termasuk yang menggunakan sebetulnya gitu ya di era Soeharto. Nah, jadi dari sejak Replita pertama fokus ke pengembangan pertanian ini memang sudah dilakukan gitu ya. Inti dari Replita 1 sampai kemudian disahkan jadi Pelita 1 itu memang fokusnya ke pertanian supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk ya masyarakat. Itu kurang lebih. Nah, jadi teknologi revolusi hijau ini sendiri dilakukan melalui 4 program ini gitu ya. Yang pertama intensifikasi pertanian ya. Jadi intensifikasi pertanian ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani ya, dari mulai milih bibit unggul, irigasinya diatur, disediakan, pemupukan, teknik pengolahan tanah dan pemberantasan hama. Nah, ini panca usaha tani nih. Nah, ini masuk kategori intensifikasi pertanian gitu ya. Kemudian yang kedua ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu berarti memperluas lahan pertanian. Kalau tadi memaksimalkan kualitas si tanaman, kalau yang ini memaksimalkan lahannya, diperluas lagi gitu ya. Yang tadinya belum dimaksimalkan, lahan-lahan banyak yang lahan tidur misalnya nggak pernah digunakan, ya makanya akhirnya digunakan gitu ya, supaya lebih luas lagi, supaya hasilnya lebih banyak lagi. Pemanfaatan hutan, lahan gambut, padang rumput gitu ya, dijadikan lahan-lahan pertanian. Kan kita tahu ya di Indonesia mah ada padi itu ada 2 jenis kan ya, padi lahan basah sama padi huma, padi lahan kering gitu ya, di ladang-ladang bisa juga dikembangkan. Masyarakat Baduy mengembangkan padi tanah kering gitu ya. Nah, diversifikasi pertanian yang ketiganya, ini bisa dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lain gitu ya, yang kira-kira menguntungkan baik secara ekonomi maupun lingkungan. Contoh, menanam beberapa jenis tanaman di satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Ini tuh kayak tumpang sari ya, kalau di tanaman mah kita kenalnya tumpang sari. Jadi di Jawa tuh banyak sekali yang seperti ini. Di sini juga di daerah saya juga sering sih para petani itu, terutama untuk palawija, di satu lahan pertanian mereka menanam lebih dari satu jenis ya tanaman. Misalnya jagung sama kacang tanah itu sering banget di sini gitu ya. Jagung sama kacang tanah, terus kemudian ubi jalar gitu misalnya sama singkong atau apa. Terus jadi satu lahan ada lebih dari satu tanaman. Nah, kalau di Jawa yang saya lihat, entah di daerah mana sih, saya juga tidak tahu persisnya, tanam padi tapi sambil budidaya ikan misalnya, gitu ya. Karena samping-sampingnya itu kan disisakan lahan kosong tuh, tidak ditanami sampai penuh ke pinggir-pinggir ya, sementara air selalu banyak tergenang. Maka akhirnya ditanami ikan, ya benih-benih ikan disimpan, dimasukkan ke situ. Nah, yang keempat rehabilitasi. Rehabilitasi ini usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbarui segala hal yang terkait pertanian. Misalnya memperbaiki sawah tada hujan jadi sawah irigasi. Sawah tada hujan itu artinya sawah yang hanya mengandalkan air dari hujan. Sawah ini kalau musim kemarau ya kering gitu ya. Kalau sudah musim hujan baru dia mendapatkan pasokan air
sawah tak ada hujan. Nah, gimana caranya supaya tanah ini tidak ketergantungan dengan musim gitu ya. Harus selalu ada air terutama ketika musim tanam tiba gitu. Maka diupayakan dengan misalnya membangun irigasi gitu ya. Ini rehabilitasi misalnya. Gitu. Nah, dari pelaksanaan 4 program ini, India berhasil memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Filipina mulai mengalami perkembangan juga ya, krisis pangan yang dihadapi pada saat itu. Nah, jadi dampaknya positif. Tapi apakah beneran positif aja, nggak ada dampak negatifnya? Nah, ternyata kan menimbulkan dampak negatif juga ini revolusi hijau, gitu ya. Nah, apa sih dampak negatifnya? Ya ini diantaranya. Ya, musnahnya organisme penyubur tanah asli. Ini benar. Sebelum revolusi hijau diterapkan di Indonesia, kita tuh tidak terbiasa menggunakan pupuk kimia sebetulnya. Nah, dengan diterapkannya revolusi hijau, jadi masyarakat petani di Indonesia jadi terbiasa menggunakan pupuk kimia dan kemudian termasuk juga penggunaan pestisida untuk membunuh hama gitu ya, hama berbagai jenis hama ya gitu. Jadi akhirnya efeknya kesuburan tanah menurun gitu ya, berkurang drastis, ketergantungan terhadap pupuk. Kalau tidak dikasih pupuk, udah tidak akan bisa tumbuh dengan subur gitu ya. Pasti bakalan mengecewakan ya, kemungkinan besar gagal gitu ya. Kemudian tanah juga mengandung residu apa residu nih. Anak IPA pasti tahu akibat endapan pestisida yang terus-menerus ya, terus kemudian akhirnya terserap ke tanah, tanahnya sendiri jadi jelek gitu ya. Jadi tidak subur, tidak bagus. Hasil pertaniannya jadi mengandung bahan kimia ya, pestisida terutama. Jadi harus dibersihkan dulu kan, buah-buahan juga kan kalau eh, pakai pestisida bahaya juga kan kalau langsung dikonsumsi ya. Begitu juga dengan padi. Ekosistem rusak dan tidak lagi seimbang. Nah, ini dampak negatifnya dari revolusi hijau. Gitu ya. Nah, jadi ini dari ruang guru ya, saya dapat si siapa? Norman Borlaug ini dianggap sebagai bapak revolusi hijau karena dia yang memelopori diberlakukannya atau dimulainya proyek revolusi hijau ini. Dia dapat Nobel di tahun 1970. Kemudian, ini buat hafalannya ya, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi. Oke, itu kurang lebih kita pertama untuk materi pertemuan pertama ya, revolusi hijau dulu ya, gitu. Nanti di akhir slide itu ada soal. Oke, itu mungkin kelas 12 IPA 3 ya, materi yang bisa kita bahas untuk hari ini karena keterbatasan waktu. Sekarang aja udah lewat 6 menit. Ya, harusnya kita hanya sampai jam 9. Tapi alhamdulillah selesai setidaknya revolusi hijau. Sekali lagi silahkan dilihat latihan soalnya buat latihan aja ya. Silahkan dijawab. Nanti kita sama-sama bahas ya. Nanti saya share di GCR-nya. Oke, jadi ada yang mau nanya sebelum saya akhiri, sebelum ditutup? Farid, Hasna, yang lain jelas ya, ini sederhana ya, materinya nggak ribet-ribet amat. Ini menjelaskan tentang teknologi pangan aja gitu ya, latar belakangnya bagaimana awalnya, kenapa sampai diterapkan revolusi hijau, terus kemudian penerapan revolusi hijau di mana aja tadi di beberapa negara berkembang, terus kalau di Indonesia sendiri seperti apa, langkah-langkah yang dilakukannya bagaimana, hasilnya seperti apa ya, dan seterusnya. Ternyata ada selain dampak positif juga ada dampak negatif kan gitu ya, itu aja sih seperti itu gitu ya, jenis tanamannya juga tadi. Nah, itu aja sederhana ya materi ini. Nanti setelah ini ada transportasi ya, teknologi transportasi, ada teknologi informasi juga yang akan kita bahas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri gitu. Tapi sebelum diakhiri saya akan seperti biasa, udah berkurang nih yang hadir. Tadi udah ada 16 orang. Saya akan screenshot dulu kehadirannya ya, absen untuk hari ini. Dari Hasna sampai Muhammad Farid, sisanya Muhammad Yusuf sampai Safika. Oke. Ya, jadi sudah ya. Alhamdulillah lumayan lah. Dari berapa? 20 berapa? Kelas IPA 3? 25 ya.
15.25, 10 orang yang tidak masuk. Wow, banyak sekali ya. Padahal bukan jam pertama ini. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya, dicukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi makasih sekali, apresiasi buat Farid, Asna ya yang sudah mau on cam menemani saya. Jadi saya tidak kesepian di tengah keramaian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.